Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua senantiasa dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini kita akan membahas tentang ajaran sufi, yang dimana ada sebagian kaum yang membid'ahkan ajaran sufi. Cuman permasalahannya mereka memukul secara rata. Bahkan yang mereka katakan sufi itu ternyata terkadang mereka anggap yang contohnya zikir seperti ini. Padahal pada dasarnya ajaran sufi sendiri tidak mengajarkan hal demikian. Kenapa? Karena ajaran sufi ini lebih kepada suatu bentuk kepribadian untuk menjaga hati. Contohnya setelah kita beramal, misalkan kita sudah melaksanakan kewajiban salat zuhur misalkan. Nah, setelah kita salat zuhur sesuai dengan ajaran sunnah, sesuai dengan lengkap tata cara rukun dan sunnatnya, kita telah melaksanakannya, baru ajaran sufi inilah yang membentuk supaya kita jangan mudah berburuk sangka kepada orang lain, supaya kita jaga ucapan kita yang tujuannya itu supaya amal ibadah yang sudah kita kerjakan dengan baik dan benar, pahalanya tidak habis. Karena begini, nanti kita sudah beribadah tapi mulut kita tidak kita jaga. Kita sudah beribadah kepada Allah tapi hati kita tidak kita jaga, kita masih mudah buruk sangka kepada orang lain. Nah, sebenarnya ajaran sufi itu sendiri lebih kepada membentuk kepribadian akhlak seseorang. Memangnya akhlak bagaimana? Apakah ada dalilnya? Oh, jelas. Dalilnya kan ini buistu atammama makarimal akhlak, kata Nabi. Sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus ke permukaan bumi untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, itulah bentuk-bentuk daripada ajaran sufi. Kemudian supaya sesama saudara itu hendak saling menyayangi dan saling mengingatkan, tujuannya untuk lebih menjaga persatuan Islam. Itu juga termasuk dari ajaran sufi. Memangnya kita harus mencintai saudara, jelas, karena kan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu kan ada bunyinya, la yu'minu ahadukum, tidak dikira beriman daripada salah satu kamu, hatta yuhibbu li akhihi, sehingga ia mencintai saudaranya sendiri. Maksudnya baru kita dikira beriman kalau kita memang sudah mencintai saudara-saudara kita. Ma yuhibbu li nafsih, artinya kita mencintai saudara kita laksana kita mencintai diri sendiri. Artinya kita jaga diri kita supaya jangan terjebak dalam dosa dan lain sebagainya. Itu juga masuk kepada ajaran sufi. Nah, adapun tentang misalkan berzikir dan lain sebagainya, lagi-lagi kembali kepada seperti pembahasan yang awal tadi. Sufi itu lebih kepada supaya menjaga pahala amal ibadah kita itu tidak hilang dengan sebab keburukan-keburukan yang kita lakukan. Jadi pada dasarnya sufi tidak mengajarkan tata cara ibadah dan lain sebagainya. Itu kembali kepada fikih. Nah, setelah kita menguasai fikih, nah itulah yang dimaksud dengan ajaran sufi, supaya amalan yang kita kerjakan sesuai dengan ilmu fikih tersebut itu tidak hilang dan tidak berkurang dengan sebab kelalaian yang kita perbuat. Baik saudaraku, jadi intinya salahlah kalau kita mengklaim semua sufi ataupun kita berbicara secara umum sufi itu sesat, sufi itu bid'ah. Itu tidak betul kawannya. Baik, silahkan nanti kawan-kawan tulis di kolom komentar ya. Nah, adapun tentang zikir-zikir yang seperti mereka lakukan ini bagaimana? Itu nanti Ustadz Abdul Somad yang langsung menjawab ya. Kita dengarkan nanti.
pendapat Ustaz agama mengenai zikir jahar, seperti orang kesurupan, sakingkan semangatnya. Tak ada orang zikir macam kesurupan. Tak ada orang zikir macam kesurupan. Orang yang zikir macam kesurupan berarti tak betul akidahnya. Fa'lam annahu la ilaha. Fa'lam, tengok di pangkal. Fa'lam, berilmu dulu. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Berilmu dulu, kaji sifat 20, barulah. Ini belum mau berzikir-zikir. Berzikir masuk hantu setan, dia tak tahu. Makanya berburu. Malla syai'alahu fa syaitanu syai'uhu. Siapa yang tak berburu maka setan.